Kisah pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Di antara kebaikan-kebaikan Sulaiman bin Abdul Malik adalah bahwa dia berkenan menerima nasihat dari seorang ulama ahli fikih, Raja bin Haywah al-Kindi, yang mengusulkan ketika Sulaiman dalam keadaan sakit dan akhirnya wafat, agar mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya. Akhirnya, Sulaiman menetapkan surat wasiat yang tidak memberi celah bagi setan sedikit pun. Asr ad-Daulatain al-Umayyah wal-Abbasiyah. Ibnu Sirin mengatakan, semoga Allah merahmati Sulaiman. Dia mengawali kekhalifahannya dengan menghidupkan sholat dan mengakhirinya dengan menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya. Khalifah Sulaiman wafat pada tahun 99 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz mensolatkan jenazahnya, tertulis dalam stempelnya, aku beriman kepada Allah dengan ikhlas. Syiar A'lamin Nubala. Ada beberapa riwayat tentang pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Di antaranya, riwayat-riwayat tersebut adalah yang dikisahkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dari Suhail bin Abu Suhail. Dia berkata, aku mendengar Raja bin Haywah. Dia berkata, di hari Jumat, Sulaiman bin Abdul Malik memakai baju berwarna hijau dari wol. Dia bercermin dan berkata, aku adalah raja muda. Lalu dia keluar untuk menunaikan sholat Jumat bersama rakyat. Dia langsung sakit begitu pulang. Manakala sakitnya semakin keras, dia menulis wasiat untuk anaknya Ayub. Ayub adalah anak yang belum dewasa. Aku berkata kepadanya, apa yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Di antara kebaikan seseorang yang mengalir ke kuburnya adalah bahwa dia mengangkat orang soleh sesudahnya. Sulaiman berkata, surat wasiat ini, aku masih beristikharah kepada Allah, masih mempertimbangkan dan belum memutuskan dengan pasti. 1 atau 2 hari setelah itu, Sulaiman membakar surat tersebut. Kemudian dia mengundangku, dia bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Dawud bin Sulaiman? Aku menjawab, dia berada di Konstantinopel. Anda sendiri tidak tahu dia masih hidup atau telah mati. Sulaiman bertanya, siapa menurutmu, wahai Raja? Aku menjawab, terserah Anda, wahai Amirul Mukminin. Aku berkata demikian karena aku sendiri masih mempertimbangkan. Sulaiman berkata, bagaimana menurutmu Umar bin Abdul Aziz? Aku menjawab, demi Allah, yang aku tahu bahwa dia adalah laki-laki yang utama, muslim pilihan. Sulaiman berkata, benar, dialah orangnya. Tetapi, jika aku mengangkatnya dan tidak mengangkat seorang pun dari anak-anak Abdul Malik, maka hal itu bisa memicu perpecahan. Mereka tidak akan membiarkannya memimpin selama-lamanya, kecuali jika aku menetapkan seseorang dari mereka setelah Umar. Aku akan mengangkat Yazid bin Abdul Malik sesudah Umar. Pada saat itu, Yazid sedang tidak berada di tempat. Dia menjadi Amirul Hajj. Hal itu akan membuat anak-anak Abdul Malik tenang dan menerima. Aku berkata, terserah Anda. Sulaiman bin Abdul Malik menulis surat tangannya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat wasiat Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin, untuk Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya, aku menyerahkan khilafah kepadanya sesudahku, dan sesudahnya kepada Yazid bin Abdul Malik. Dengarkanlah dan taatilah. Bertakwalah kepada Allah. Janganlah berselisih, karena musuh-musuh kalian akan berharap mengalahkan kalian. Lalu Sulaiman menstempel surat tersebut. Sulaiman kemudian meminta Ka'ab bin Hamid, kepala pasukan pengawal khalifah, agar mengumpulkan keluarganya. Ka'ab melaksanakan dan mengumpulkan mereka. Setelah mereka berkumpul, Sulaiman berkata kepada Raja,
bawalah surat wasiatku kepada mereka. Katakan kepada mereka bahwa itulah surat wasiatku. Minta mereka untuk membaiat orang yang aku tunjuk." Roja' melaksanakannya. Ketika Roja' menyampaikan hal itu, mereka berkata, "Kami mendengarkan dan menaati siapa yang tercantum di dalamnya." Mereka berkata, "Bolehkah kami menemui Amirul Mukminin untuk mengucapkan salam?" Roja' menjawab, "Silahkan." Mereka pun masuk. Sulaiman berkata kepada mereka, "Itu adalah wasiatku." Sulaiman menunjuk kepada surat yang ada di tangan Roja', dan mereka melihat surat tersebut. "Itu adalah pesan terakhirku. Dengarkanlah, taatilah, dan baiatlah orang yang aku sebutkan namanya dalam surat wasiat tersebut." Roja' berkata, Maka mereka membaiatnya satu persatu. Kemudian Roja' membawa surat yang berstempel itu keluar. Roja' berkata, "Manakala mereka telah meninggalkan tempat itu, Umar datang kepadaku. Dia berkata, 'Wahai Abul Mikdam, sesungguhnya Sulaiman sangat menghormati dan menyayangiku. Dia bersikap lembut dan baik. Aku khawatir dia menyerahkan sebagian perkara ini kepadaku, maka aku meminta kepadamu dengan nama Allah, kemudian dengan kehormatan dan kasih sayangku, agar engkau memberitahuku jika perkaranya demikian, sehingga aku bisa mengundurkan diri saat ini sebelum datangnya suatu keadaan di mana aku tidak mampu merubahnya lagi." Roja' menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengabarkan satu huruf pun kepadamu." Maka Umar pun pergi dengan kesal. Roja' berkata, Maka Hisham bin Abdul Malik menemuiku dan berkata, "Sesungguhnya antara diriku dengan dirimu terdapat hubungan baik dan kasih sayang lama. Aku pun tahu berterima kasih. Katakan kepadaku, apakah aku orang yang disebut di dalam surat tersebut? Jika aku adalah orangnya, maka aku tahu. Jika orang lain, maka aku akan berbicara. Orang sepertiku tidak patut dipandang sebelah mata. Perkara seperti ini tidak pantas dijauhkan dari orang sepertiku. Katakan kepadaku, aku berjanji dengan nama Allah kepadamu, tidak akan menyebutkan namamu selama-lamanya." Roja' berkata, "Aku menolak permintaan Hisham. Aku berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan membuka satu huruf pun kepadamu dari apa yang telah dirahasiakan Sulaiman kepadaku." Hisham pun pergi sambil menepukkan satu tangannya ke tangan yang lain. Dia berkata, "Kepada siapa perkara ini diserahkan jika tidak kepadaku? Apakah kami ini dianggap bukan anak Abdul Malik? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah putra Bani Abdul Malik yang sebenarnya." Roja' berkata, "Aku menemui Sulaiman bin Abdul Malik, ternyata dia sudah wafat. Namun aku masih mendapati saat-saat sakaratul mautnya. Setiap kali dia menghadapinya, maka aku menghadapkannya ke arah kiblat." Sulaiman mengucapkan dengan tersendat-sendat, "Wahai Raja, saatnya belum tiba sekarang." Sampai aku mengulangnya 2 kali. Pada kali ketiga, Sulaiman berkata, "Sekarang wahai Raja, jika kamu ingin sesuatu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Roja' berkata, Maka aku menghadapkannya ke arah kiblat, dan Sulaiman wafat. Aku memejamkan kedua matanya, aku menyelimutinya dengan sebuah kain hijau. Aku menutup pintu. Istrinya mengutus seorang utusan untuk meminta izin melihat keadaannya. Aku berkata kepadanya, "Dia telah tidur dan berselimut." Dia telah tidur dan berselimut. Utusan itu telah melihat Sulaiman yang telah berselimut kain. Dia pulang menyampaikannya kepada istrinya. Istrinya tenang karena dia mengira bahwa Sulaiman tidur. Roja' berkata, Aku meminta seseorang yang kupercayai untuk berdiri di pintu. Aku berpesan kepadanya untuk tidak beranjak sampai aku sendiri yang datang kepadanya, dan tidak memperkenankan siapapun untuk masuk menemui khalifah. Lalu aku memanggil Ka'ab bin Hamid al-Ansi. Aku memintanya untuk mengumpulkan keluarga Amirul Mukminin. Mereka pun berkumpul di Masjid Dabiq.
Aku berkata kepada mereka, "Berbaiatlah kalian." Mereka menjawab, "Kami telah berbaiat, sekarang berbaiat lagi." Aku berkata, "Ini adalah pesan Amirul Mukminin. Berbaiatlah untuk mematuhi perintahnya, mengakui siapa yang disebutkan namanya dalam surat wasiat yang distempel ini." Mereka pun satu persatu membaiat untuk kedua kalinya. Raja berkata, "Ketika mereka bersedia membaiat untuk kedua kalinya, maka aku yakin telah menata urusan ini sebaik mungkin. Aku mengucapkan, 'Jenguklah Khalifah Sulaiman, karena beliau telah wafat.' Mereka berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Kemudian aku membacakan isi surat wasiat Sulaiman. Ketika aku menyebut nama Umar bin Abdul Aziz, Hisham berkata, 'Kami tidak akan membaiatnya selama-lamanya.' Raja mengatakan, 'Demi Allah, aku akan memenggal lehermu. Berdiri dan berbaiatlah.' Lalu Hisham berdiri dengan menyeret kedua kakinya. Raja melanjutkan, 'Aku memegang pundak Umar bin Abdul Aziz. Aku mendudukkannya di atas mimbar. Sementara Umar bin Abdul Aziz mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Ia menyesali apa yang didapatkannya. Sementara Hisham juga mengucapkan ucapan yang sama, karena bukan dia yang ditunjuk oleh Sulaiman bin Abdul Malik sebagai penggantinya. Hisham bertemu Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Karena kekhalifahan telah berpindah tangan dari anak-anak Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar menjawab, 'Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Karena perkara itu sampai ke tangannya, padahal dia tidak menyukainya. Tarikh At-Tabari. Abul Hasan An-Nadawi berkata tentang sikap Raja, "Raja telah melakukan sebuah jasa besar yang tidak akan dilupakan oleh Islam. Aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari kalangan sahabat Raja dan orang-orangnya yang bisa memberi manfaat dengan kedekatan dan kedudukannya, seperti manfaat yang diberikan oleh Raja." Rijalul Fikr wad Da'wah. Umar naik mimbar dan dalam tatap muka pertama dengan rakyat dia mengatakan, "Jamaah sekalian, sesungguhnya aku telah diuji dengan perkara ini, tanpa dimintai pendapat, tidak pernah ditanya, dan tidak pula ada musyawarah dengan kaum muslimin. Aku telah membatalkan baiat untukku. Sekarang, pilihlah seseorang untuk memimpin kalian." Orang-orang serentak menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami telah memilihmu. Kami menerimamu. Silahkan pimpin kami dengan kebaikan dan keberkahan." Di saat itulah, Umar merasa bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab khalifah. Maka Umar menambahkan kata-katanya untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya dalam menata umat Islam. Umar bin Abdul Aziz wasiyasatuhu fi raddil mazalim. Amma ba'du, tidak ada lagi nabi setelah nabi kalian. Tidak ada kitab selain kitab yang diturunkan kepadanya. Ketahuilah bahwa apa yang Allah halalkan adalah halal sampai hari kiamat. Aku bukanlah seorang hakim. Aku hanyalah pelaksana. Dan aku bukanlah pelaku bid'ah, melainkan aku adalah pengikut sunnah. Tidak ada hak bagi siapapun untuk ditaati dalam kemaksiatan. Ketahuilah, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Aku hanyalah seorang laki-laki bagian dari kalian. Hanya saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku beban yang lebih berat dibanding kalian. Kaum muslimin, siapa yang mendekat kepadaku, hendaknya dia mendekat dengan 5 perkara. Jika tidak, maka janganlah mendekat. Pertama, mengadukan hajat orang-orang yang tidak berkuasa untuk mengadukannya. Kedua, membantuku dalam kebaikan sebatas kemampuannya. Ketiga, menunjukkan jalan kebaikan kepadaku, sebagaimana aku dituntut untuk meniti jalan tersebut. Keempat, tidak melakukan ghibah terhadap rakyat. Dan kelima, tidak menyangkalku dalam urusan yang bukan urusannya. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah
memberikan akibat yang baik dalam setiap hal, dan tidak ada kebaikan apabila tidak ada takwa. Beramallah untuk akhirat kalian, karena barang siapa beramal untuk akhirat, niscaya Allah akan mencukupkan dunianya. Perbaikilah, jaga rahasia yang ada pada diri kalian. Semoga Allah memperbaiki apa yang terlihat dari amal perbuatan kalian. Perbanyaklah mengingat kematian. Bersiaplah dengan baik sebelum kematian itu menghampiri kalian, karena kematian adalah penghancur kenikmatan. Sesungguhnya, umat ini tidak berselisih tentang Tuhannya, tidak tentang nabinya, tidak tentang kitabnya. Akan tetapi, umat ini berselisih karena dinar dan dirham. Sesungguhnya aku, demi Allah, tidak akan memberikan yang batil kepada seseorang dan tidak akan menghalangi hak seseorang. Kemudian Umar meninggikan suaranya agar orang-orang mendengar. Jamaah sekalian, barang siapa yang menaati Allah, maka dia wajib ditaati. Dan barang siapa mendurhakai Allah, maka tidak wajib taat kepadanya dalam permasalahan tersebut. Taatilah aku selama aku memerintahkan untuk menaati Allah. Namun, jika perintahku mendurhakainya, maka kalian tidak boleh taat dalam hal itu. Kemudian Umar turun dari mimbar. Begitulah prosesi pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah umat Islam, salah seorang khalifah Daulah Umayyah. Ia diangkat pada hari Jumat, 11 Safar, tahun 99 Hijriah. Al-Bidayah wan Nihayah. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.